Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Kalau kita bicara soal sepak bola, biasanya yang kita lihat adalah gol-gol indah, selebrasi, kemenangan, atau transfer pemain yang bikin heboh. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, yaitu perjuangan seorang pemain ketika harus menghadapi cedera serius. Dan kali ini, kabar yang datang benar-benar membuat banyak pendukung timnas Indonesia ikut merasa sedih. Karena pemain muda yang digadang-gadang punya masa depan cerah bersama Garuda, Emiliano Jonathan, kembali harus menghadapi cobaan yang sangat berat. Bukan cedera biasa, tapi cedera ACL. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ini adalah cedera ACL kedua dalam perjalanan karirnya. Lalu bagaimana kondisi terbaru Emiliano sekarang? Sejauh mana proses pemulihannya? Kapan dia bisa kembali bermain? Dan apakah peluangnya membela timnas Indonesia masih tetap terbuka? Yuk kita bahas bersama. Memasuki awal Maret 2026, Emiliano Jonathan sedang berada dalam momen yang sebenarnya cukup penting dalam karirnya. Ia berusaha menunjukkan kualitas terbaiknya bersama klub di Liga Belanda. Sebagai pemain muda, setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk berkembang sekaligus membuktikan bahwa dirinya memang layak mendapat kepercayaan. Namun, siapa sangka sebuah momen yang terlihat biasa justru mengubah semuanya. Dalam sebuah pertandingan yang berlangsung cukup ketat, Emiliano terlibat perebutan bola dengan pemain lawan. Situasi seperti ini sebenarnya sangat umum terjadi dalam sepak bola. Sayangnya, ketika berusaha mempertahankan bola, ia salah bertumpu saat mendarat. Lututnya langsung menerima tekanan yang sangat besar. Beberapa detik kemudian, Emiliano langsung terjatuh ke lapangan sambil memegangi lututnya. Melihat ekspresi wajahnya saat itu, banyak orang sudah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tim medis pun segera masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan dan benar saja, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut, hasilnya menjadi kabar yang paling ditakuti oleh setiap pesepak bola profesional. Emiliano Jonathan mengalami robek anterior cruciate ligament atau yang lebih dikenal dengan cedera ACL. Bagi pemain sepak bola, 3 huruf itu saja sudah cukup membuat siapapun merasa cemas. Karena ACL bukan hanya soal rasa sakit, tapi juga soal waktu, soal kesabaran, dan soal perjuangan yang panjang untuk bisa kembali ke level yang terbaik. Namun yang membuat kabar ini terasa jauh lebih berat adalah satu fakta. Ini bukan pertama kalinya Emiliano mengalami cedera ACL. Ya, ini merupakan cedera ACL kedua dalam karirnya. Bagi seorang atlet profesional, mengalami cedera yang sama untuk kedua kalinya tentu menjadi pukulan yang luar biasa. Bukan hanya kondisi fisik yang harus dipulihkan, tetapi juga mental. Rasa takut ketika nanti kembali bermain, kekhawatiran apakah lututnya akan benar-benar kuat lagi, sampai pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikirannya sendiri. Apakah aku masih bisa kembali seperti dulu? Itulah yang terjadi dalam pertarungan terbesar yang sering tidak terlihat oleh para penonton. Karena rehabilitasi bukan hanya terjadi di ruang fisioterapi, tetapi juga di dalam pikiran seorang pemain. Yang membuat banyak pendukung timnas Indonesia ikut merasa sedih adalah timing dari cedera ini. Emiliano sebenarnya sedang memasuki fase yang sangat menarik dalam karir internasionalnya. Namanya mulai banyak dibicarakan sebagai salah satu pemain muda yang bisa menjadi aset penting untuk timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Usianya masih muda, potensinya besar, tekniknya juga menjanjikan. Namun cedera ini memaksanya untuk berhenti sejenak. Bukan karena kehilangan kemampuan, tetapi karena tubuhnya memang membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Untungnya, proses operasi berjalan lancar. Setelah operasi selesai, Emiliano langsung memasuki fase rehabilitasi. Dan disinilah perjuangan sesungguhnya
dimulai. Cedera ACL memang terkenal sebagai salah satu cedera yang membutuhkan proses pemulihan paling panjang. Tidak ada jalan pintas, tidak bisa dipercepat secara sembarangan. Karena jika dipaksakan kembali bermain sebelum benar-benar pulih, risiko mengalami cedera yang sama akan jauh lebih besar. Itulah mengapa tim medis sangat berhati-hati. Setiap tahap rehabilitasi harus dilalui secara bertahap, mulai dari mengurangi pembengkakan, mengembalikan kemampuan lutut untuk bergerak, menguatkan otot paha dan betis, melatih keseimbangan tubuh, sampai akhirnya kembali berlari, menendang bola, dan mengikuti latihan penuh bersama tim. Semuanya memiliki tahapan yang jelas. Berdasarkan proyeksi tim medis, Emiliano diperkirakan harus menepi selama sekitar 7 hingga 8 bulan. Artinya, ia diperkirakan baru bisa kembali merumput sekitar Oktober atau November 2026. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, kalau tidak ada kemunduran dalam proses rehabilitasi, dan kalau kondisi lututnya benar-benar sudah siap. Dengan jadwal tersebut, Emiliano dipastikan melewatkan sisa kompetisi musim 2025-2026. Bahkan, ia juga harus melewatkan sebagian awal musim 2026-2027. Tentu saja ini menjadi kehilangan yang cukup besar, karena pemain muda biasanya membutuhkan menit bermain secara konsisten untuk terus berkembang. Namun dalam kondisi seperti ini, kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama. Selama masa rehabilitasi, latihan yang dijalani Emiliano juga berbeda dari biasanya. Ia tidak langsung berlari di lapangan, tidak langsung bermain bola. Fokus utama saat ini adalah membangun kembali kekuatan lututnya. Program latihan yang dijalani meliputi penguatan otot-otot di sekitar lutut, latihan mobilitas sendi, kemudian latihan kardio yang minim tekanan terhadap lutut. Misalnya, berenang, karena air membantu mengurangi beban tubuh, atau menggunakan sepeda statis agar kondisi jantung dan paru-parunya tetap terjaga. Semua latihan tersebut dilakukan dengan pengawasan penuh dari tim medis. Karena target mereka bukan sekedar membuat Emiliano sembuh, tetapi membuatnya kembali bermain dengan rasa aman. Selain fisik, ada satu aspek lain yang juga sangat penting, yaitu kesehatan mentalnya. Bayangkan saja, berbulan-bulan menjalani rehabilitasi, setiap hari datang ke pusat latihan, melakukan gerakan yang hampir sama. Sementara rekan-rekan setimnya bertanding setiap pekan. Situasi seperti itu tentu bisa menimbulkan rasa jenuh, bahkan beberapa pemain mengaku justru tantangan terbesarnya bukan rasa sakit, melainkan rasa bosan, merasa tertinggal, dan takut kehilangan kesempatan. Karena itu, menjaga kondisi mental menjadi bagian yang sama pentingnya dengan menjaga kondisi fisiknya. Emiliano tampaknya memahami hal tersebut. Di tengah proses pemulihannya, ia sempat mengambil waktu untuk berlibur. Bukan berarti ia berhenti menjalani rehabilitasi, melainkan memberi waktu kepada dirinya sendiri untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Banyak psikolog olahraga menilai langkah seperti ini justru sangat baik, karena pemain membutuhkan suasana baru agar pikirannya kembali segar. Setelah itu, mereka bisa kembali menjalani latihan dengan semangat yang lebih tinggi. Dan dari apa yang terlihat di media sosial, Emiliano juga berusaha menunjukkan sisi positifnya. Ia tidak terus-menerus larut dalam kesedihan, sebaliknya ia tetap memberikan sinyal bahwa dirinya siap bangkit. Sikap seperti inilah yang sebenarnya paling penting dimiliki seorang atlet. Cedera memang bisa menghentikan langkah seseorang untuk sementara, tetapi tidak boleh menghentikan mimpinya. Banyak pemain dunia yang pernah mengalami cedera ACL, bahkan ada yang mengalaminya lebih dari satu kali. Namun, mereka tetap mampu kembali bermain di level tertinggi karena memiliki mental yang kuat. Emiliano tentu berharap bisa mengikuti jejak tersebut karena usianya masih muda, masih banyak kesempatan yang bisa ia kejar. Lalu, bagaimana dengan peluangnya bersama timnas Indonesia? Tentu, untuk saat ini fokus utamanya bukan soal kapan dipanggil, melainkan kapan benar-benar pulih. Timnas Indonesia masih membutuhkan pemain seperti Emiliano,
Tetapi semua pihak tentunya sepakat bahwa ia tidak boleh terburu-buru untuk kembali. Lebih baik menunggu beberapa bulan lebih lama daripada memaksakan diri dan mengalami cedera yang sama untuk ketiga kalinya. Kalau proses rehabilitasinya berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat Meliano kembali mengenakan seragam merah putih pada agenda-agenda berikutnya. Yang terpenting sekarang adalah memberi ruang bagi dirinya untuk pulih sepenuhnya. Cedera memang menjadi bagian yang paling kejam dalam dunia sepak bola. Dalam hitungan detik, mimpi seorang pemain bisa berubah. Tetapi justru disitulah karakter seorang atlet diuji. Apakah ia akan menyerah atau bangkit lebih kuat? Dan melihat sikap yang ditunjukkan Meliano selama ini, banyak yang optimis bahwa ia akan kembali. Mungkin tidak mudah, mungkin membutuhkan waktu, tetapi semangatnya masih ada. Dan selama semangat itu tetap hidup, harapan juga masih terbuka. Kita sebagai pendukung timnas Indonesia tentu berharap proses rehabilitasi Meliano berjalan lancar. Semoga ia bisa kembali ke lapangan tanpa rasa takut, kembali menikmati sepak bola, kembali menunjukkan kualitas terbaiknya, dan suatu hari nanti kembali mengenakan jersey timnas Indonesia dengan kondisi yang benar-benar siap. Karena pemain muda seperti Meliano masih memiliki masa depan yang sangat panjang, dan semoga cedera ini menjadi akhir dari masa sulitnya, bukan akhir dari mimpinya. Itulah kabar terbaru mengenai kondisi Meliano Jonathan yang saat ini masih menjalani proses pemulihan akibat cedera ACL untuk kedua kali dalam karirnya. Menurut teman-teman, apakah Meliano bisa kembali ke performa terbaiknya setelah pulih nanti? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.